Oke, jadi kita langsung masuk ya ke materi. As I promised before, maka reading series kita ini akan berjenjang dimulai dengan reading text pada junior high school atau SMP. Nah, yang akan saya lakukan adalah will compare between a very similar text and we can find what make them similar and what make them different. Karena dari jenis teks itu kalian akan menemukan beberapa teks, oh ternyata mereka mirip, ternyata mereka sama. So you will not be confused if you find the whole jenis reading text in the same test. Karena biasanya di ujian akhir itu kan semua jenis teks itu dikasih lihat semua, dipertanyakan semua, and you have to identify which reading text is it. Today atau di video kali ini yang akan kita compare between the narrative and the recount. First, we find out what narrative text is. Di sini yang kita ketahui, narrative text is a piece of text which tells a story or entertain the reader or listeners. Jadi yang berkaitan dengan sebuah cerita yang berfungsi atau bertujuan menghibur si pembaca. Nah, biasanya tuh setiap jenis teks itu, I said in the last video, setiap jenis teks itu nanti selain ada purpose atau tujuannya, seperti yang tadi kan narrative text itu tujuannya untuk entertain the reader about the story of apa gitu kan story-nya. Selain itu juga setiap paragraf mereka mempunyai yang sebutannya generic structures. Generic structures atau simpelnya we call it in Indonesia itu apa ya, susunan paragraf sepertinya. Karena they have a name for each paragraph. Jadi setiap paragraf itu akan memiliki fungsi atau akan memiliki ciri khas, yang mana khusus pada naratif teks, paragraf pertama itu disebut orientation, paragraf berikutnya itu disebut complication, dan di paragraf terakhir itu disebut resolution. Dan ada kemungkinan ada in some text, di beberapa teks naratif ada di paragraf paling akhirnya lagi itu disebut reorientation. Tapi ini jarang ya reorientation pada paragraf terakhir di naratif teks. Oke, kita lihat dulu dimulai dari paragraf pertama. Orientation. Orientation atau pendahuluan atau pembukaan, it means when you are trying to find who is the character of the story, who are the participant, the background of the story, the place of the story, itu bisa kamu cari di paragraf ini. Where and when and who, itu semuanya ada di paragraf pertama. Jadi kalau ada pertanyaan yang kamu temukan di dalam teks itu nanya who is Annabelle, who is the Cinderella, tinggal kamu cari di paragraf pertama. Sedangkan paragraf pertengahan 2, 3, 4, pokoknya di tengah ya, itu disebut complication atau disinilah crisis or the problem that begin to appear to the main characters atau to the main character atau participant. Jadi asal mula klimaks atau permasalahannya ada di paragraf pertengahan, complication. Sedangkan di paragraf terakhir, resolution, itu ending atau how the problem resolved. Jadi kebanyakan biasanya cerita yang ditemukan atau dibaca kan happy ending ya, or sad or tragic ending. Makanya naratif teks ini terkenal, mudah dikenali karena selalu dia teks yang dongeng, legenda, fabel, atau cerita rakyat. Kenapa? Karena ada kaitannya lagi dengan the last generic structures, yaitu di reorientation. This is a closing remark to the story and it is optional. Optional ya, maksudnya optional di sini boleh ditambahkan sebagai kalimat penutup, boleh tidak. Mostly hampir
90% tidak pernah sih sebenarnya I found salah satu naratif teks yang ada bagian reorientationnya. Cuman mungkin ada pasti ditambahkan. Kenapa? Karena pada reorientation ini akan diberikan kalimat penutup yang terdiri dari moral lesson, moral value, atau advice. Pesan moral itu disampaikan secara gamblang. Jadi maka seharusnya kamu harus menjadi orang yang suka menolong, seperti itu. Tapi mostly no, seringkali tidak ada ya. Sangat jarang ditemukan jenis naratif teks yang secara gamblang memberitahukan pesan moralnya. Biasanya you have to guess, you have to find by reading the whole text to get to know the moral lesson of the story. Okay, now kita ke bagian language features atau ciri khusus. Nah, kenapa saya bilang ciri khusus atau ciri kebahasaan? Karena hanya pada naratif teks itu bisa ditemukan yang seperti ini. Namun tidak menutup kemungkinan ciri ini juga muncul pada teks lain. Oke, what we can see, yang jelas karena dia naratif teks, cerita, dongeng, cerita rakyat, cerita binatang, legenda, maka automatically dia pasti menggunakan past tense. Simple past tense. Kenapa? Karena kan itu untuk menyatakan kalimat yang sudah terjadi di masa lalu. Kemudian, because it's a story, of course, they need a time conjunction. Perlu kata penghubung waktu untuk mengkaitkan dari ceritanya itu dari problem ke resolution, dari adegan pertama ke adegan kedua, yaitu seperti kata then, before that, when, finally, pokoknya apapun kata yang merupakan time conjunction. Yang ketiga, dia juga menggunakan adverb of time atau kata keterangan waktu. Namun perlu diingat, karena naratif teks ini dongeng atau hal yang berkaitan dengan cerita yang we cannot find whether is it true or not, maka adverb of time yang digunakan itu tidak keterangan waktu yang pasti, seperti misalnya terjadinya tahun lalu atau 3 bulan yang lalu. No, karena waktu kejadiannya itu tidak diketahui, maka adverb of time digunakan itu seperti once upon a time, once gitu, one day, atau long time ago, atau once ago. Nah, hal-hal yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pada zaman dahulu kala, pada saat itu, waktu itu. Nah, jadi adverb of time-nya lebih ke yang seperti itu. Lalu action verb tentu saja karena ini berkaitan dengan simple past tense, maka banyak kata kerja aksi di situ. Dan yang terakhir, sometimes they use a direct speech atau kalimat yang langsung, karena kan nanti akan kayak banyak dialog gitu antara si pemeran si main character dengan supporting character, si ibu dengan anaknya. Jadi akan kayak kamu menemukan cerita kalimat langsung ya yang dituliskan di dalam naratif teks. Oke, ini here we have one example of narrative text. The title is Snow White. Sometimes we can see the story through the title. Jadi kalau lihat dari title aja kita udah tahu, oh ceritanya berarti berkaitan dengan Snow White. Tapi tidak semua naratif teks itu nanti akan ada title atau judulnya. So you can find apakah itu tentang siapa, maka temukanlah the main character of the story. Nah, kalau dia naratif teks itu tinggal cari si pemeran utama, maka pasti ceritanya itu berkaitan dengan si pemeran utamanya. Di sini karena judulnya Snow White, otomatis menceritakan cerita hidup Snow White, masalahnya apa dan endingnya apa.
Lihat ya, kalimat pertama di paragraf pertama dia pakai once upon a time. Itu ciri khas banget dari si narrative text. Once ago, long time ago. Nah, selalu diawali dengan si kalimat itu yang mana mengartikan tadi pada zaman dahulu kala. Lalu karena ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 paragraph, so it means complication-nya ada di paragraf kedua dan ketiga. Kedua, ketiga, dan keempat. Oh, ada 5 ya. Berarti paragraf terakhir itu resolution. Dan kalau kita lihat dia tidak menyertakan reorientation atau pesan moralnya. Hanya ditutup dengan kata then Snow White and the Seven Dwarfs live happily ever after. Nah, jadi hanya ditutup dengan kata itu. Tidak ada pesan moral yang secara gamblang dituliskan di dalam teks. Oke. Now, let's see what we have setelah si Snow White atau narrative text, maka kita move on ke recount text. Wah, apa sih bedanya recount text dengan narrative dan kenapa sih bisa dibilang sama? Sama, mereka sama-sama cerita. Nah, kalau recount text, kalau narrative text tadi cerita yang menghibur to entertain the readers or the listeners, purpose-nya so maka mengarah pada si cerita rakyat, dongeng, legenda, fable, dan lainnya. Sedangkan pada recount text dia juga cerita nih, tapi ceritanya itu yang menceritakan kembali sebuah experience or event in the past. Nah, jadi kalau yang tadi fiksi, maka recount text ini ceritanya non-fiksi atau nyata. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang dialami langsung oleh si penulis cerita. Jadi si penulis cerita itu memaparkan kejadian atau pengalaman yang dialami. Contohnya misalnya dia pengalaman berlibur, pengalaman jatuh dari sepeda dan lain sebagainya. Pada bagian purpose bisa dilihat di situ dia bilang to retell past experience. Lalu agak mirip ya pada bagian generic structures atau susunan paragrafnya. Di sini ada orientation juga pada paragraf pertama dengan fungsi yang sama, yang mana who, when, where itu terjawab di situ. Siapa saja yang terlibat pada kejadian itu, di mana kejadiannya dan kapan kejadiannya, itu bisa you find in the orientation pada paragraf 1. Oke. Lalu di paragraf berikutnya atau pertengahan they have event, yang mana event ini adalah series or order events yang diceritakan berurutan. Oh, jadi dia akan menceritakan pengalaman dia jatuh di sepeda. Diawali dengan apa, gimana, lalu diakhiri dengan apa. Diceritakan secara berurutan. Nah, di paragraf terakhir sebutannya nih reorientation, agak mirip ya dengan naratif tadi. Cuman tugasnya di sini dia tidak memberikan penutup cerita, tapi reorientation di sini lebih ke personal comment about the event or what happened in the end. Nah, jadi si penulis akan memberikan personal comment atau komentar pribadinya yang berkaitan dengan pengalaman yang dialaminya. Mungkin dia akan bilang seperti ini, I was happy because it was my first time to go to the beach. Or atau mungkin juga I was so sad because my cat was gone. Nah, jadi hal yang menyertakan perasaan si penulis cerita. Lalu karena ini sama-sama cerita dan terjadi di masa lalu juga, maka ciri kebahasaannya juga agak mirip nih antara naratif dengan recount. Yaitu sama-sama menggunakan past tense, lalu juga ada temporal sequence atau temporal sequence itu bukan temporal sequence yang mirip ini, conjunction, time conjunctionnya juga sama, ada then, before, after.
dan dia fokus hanya pada spesifik partisipan, hanya fokus pada si writer. Makanya nanti banyak kamu menemukan subjek I pada teks ini. Satu-satunya di antara teks yang akan harus dikuasai oleh fase SMP ini yang menggunakan subjek I, atau di banyak temukan subjek I di dalam teksnya. Lalu juga menggunakan action verb. Ini salah satu contoh dari recount text. A beautiful day at Jogja. Nah, dia menceritakan pengalamannya saat ke Jogja. Orientation, paragraf pertama, last week, when. My friend and I, who. Kemudian paragraf berikutnya, masuk ke kejadian yang terjadi atau yang mereka lakukan selama di Jogja. Dan paragraf terakhir dia berkomentar, wah, that was a beautiful day, we really enjoy it and I hope. Nah, itu adalah personal comment dari si penulis cerita. Oke. Maka tadi seperti yang sudah kita lihat, persamaannya sama-sama menggunakan past tense, ditemukan juga banyak conjunction dan even connector, dan automatically dia sama-sama cerita. Namun perbedaannya yang bisa kita lihat, naratif kan fiksi ceritanya, sedangkan recount ceritanya non-fiksi karena pengalaman pribadi. Waktu kejadian pun sama-sama terjadi di masa lampau. Namun kalau naratif dia unpredictable, tidak bisa tadi diketahui kapan terjadinya, benar atau tidak, who knew ya. Sedangkan di recount dia selalu diawali dengan waktu kejadian yang pasti karena pengalaman itu benar-benar dirasakan dan dialami oleh si penulis cerita. Okay, I hope you can understand what I said ya, about the narrative and the recount. Nanti kita akan ketemu lagi pada jenis teks reading untuk yang SMP masih ya, because we still have 3 more. Jadi 3 lagi, karena reading text untuk SMP ini we have 5 and there are several short functional text.